Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andi Ahmad Faiz Fadilah. Dan saya Finza Tediansa. Di sini kami berdua akan menunjukkan bagaimana cara memblokir situs menggunakan Layer 7 Protocol. Apa sih Layer 7 protokol itu? Nah, jadi Layer 7 protokol itu adalah protokol jaringan yang berada di lapisan aplikasi atau application layer. Dia tuh terletak di lapisan teratas dalam model OSI yang bertindak sebagai antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan. Protokol ini juga bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi aplikasi seperti email, web browsing, dan file transfer, serta dapat digunakan oleh firewall untuk memfilter lalu lintas berdasarkan konten aplikasi. Cara kerjanya, Layer 7 protokol ini tuh bekerja dengan membaca isi dari paket data yang melewati router. Bukan hanya melihat IP atau port, tetapi benar-benar membuka sebagian isi data atau payload untuk mencari pola tertentu menggunakan regex. Nah, proses ini tuh disebut dengan deep packet inspection, karena router memeriksa data lebih dalam untuk mengetahui jenis aplikasi atau situs yang sedang diakses. Jika pola yang dicari sesuai, router tuh bisa mengambil tindakan seperti memblokir, menandai, atau membatasi trafik tersebut. Layer 7 ini tuh hanya efektif pada trafik yang tidak transkripsi, seperti HTTP. Karena pada HTTPS, isi paket sudah transkripsi, sehingga router tidak bisa melihat datanya. Akibatnya, Layer 7 kurang efektif untuk situs dan aplikasi modern yang sudah memakai enkripsi. Lanjut, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan, lebih detail, dikarenakan bisa membaca isi paket bukan hanya IP dan port. Yang kedua, bisa mengenali jenis aplikasi atau situs berdasarkan pola data. Yang ketiga, fleksibel, karena dapat dibuat sesuai kebutuhan dengan regex pencarian pola. Yang keempat, cocok digunakan untuk memblokir atau membatasi aplikasi tertentu yang masih menggunakan data tidak terenkripsi. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tidak efektif untuk traffic HTTPS karena isi data terenkripsi dan tidak bisa dibaca. Yang kedua, membebani CPU karena harus memeriksa isi paket satu per satu atau DPI. Yang ketiga, lambat dan kurang akurat untuk situs atau aplikasi modern. Yang keempat, hanya cocok untuk traffic ringan dan tidak cocok untuk jaringan berskala besar. Yang kelima, tidak bisa memblokir aplikasi yang menggunakan TLS 1.3, QoS, atau DNS over HTTPS karena datanya tertutup. Oke, karena kita sudah mengetahui penjelasan singkat mengenai Layer 7 protokol, selanjutnya kita akan masuk ke dalam videonya. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam aplikasi Winbox. Nah, ketika kita sudah masuk sini, kita pilih yang mana alamat IP MikroTik kita. Ketika sudah masuk, kita langsung masuk ke sistem, lalu identity. Di sini kalian masukkan identitas kalian. Lalu kemudian jika sudah, kita masuk ke IP lalu addresses. Di sini kita masukkan IP-nya. Oh iya, di sini juga kalian harus mengetahui bahwa di config ini di dalam PC1 ini kita menggunakan Ethernet 2 dan
Yang PC kedua menggunakan Ethernet 3. Nah, jika kalian lagi config lalu seperti ini terjadi, kalian tinggal masuk aja lagi ke dalam aplikasi Winbox-nya. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke IP, lalu pilih DHCP client. Di sini kita isi interface-nya menggunakan Ether 1, yaitu sumber internetnya. Lalu kita klik apply dan OK. Dan kita lihat statusnya sudah bound. Jika sudah, kita masuk ke IP, ke firewall, NAT, dan kita klik tanda plus. Lalu kita ke general, di bagian chain kita pilih SCRNAT, lalu di out interface kita pilih Ether 1 yaitu sumber internetnya. Lanjut kita ke action, lalu actionnya pilih masquerade, apply dan OK. Kemudian setelah itu kita pilih yang layer 7 protocol. Di sini kita pilih yang plus, kemudian di sini memasukkan namanya. Saran saya gunakan nama situs yang mau kita blok. Nah, untuk yang bagian bawah ini kalian masukkan situs yang mau kalian blok. Kira-kira komennya seperti berikut. Nah, untuk di sini kami menggunakan dua, yaitu untuk memblokir Facebook dan juga untuk memblokir YouTube. Oke, ketika sudah, kita ke filter rules, lalu kita pilih yang plus. Nah, untuk di bagian chain kita pilih forward. Lalu di bagian in interface kita masukkan Ether berapa yang ketika kita masuk ke web browser dia bakal keblok. Nah, di sini kita menggunakan Ethernet 3.
Lalu setelah itu kita masuk ke advance, lalu kita pilih yang layer 7 protocol. Di sini kita milih situs apa yang ingin kita blok. Dikarenakan saya masukkan dua, yaitu blok Facebook dan YouTube, dan di sini saya memilih untuk memblok Facebook. Lalu setelah itu kita pilih yang action, dan actionnya di sini kita memilih drop. Setelah itu kita masuk di control panel. Nah, di bagian control panel ini kita masukkan IP-nya, yaitu IP Ether 2, dikarenakan PC1 ini menggunakan Ether 2. Dan yap, konfigurasi di PC pertama sudah selesai. Dan untuk yang bertanya kenapa di situ masih angka 0, dikarenakan yang PC kedua kita belum membuka web browser dan juga belum kita buka situsnya. Selanjutnya kita akan mengecek di PC kedua. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan PC 2. Di sini kalian masukkan IP yang ada di Ethernet 3 ke dalam kontrol panel. Caranya seperti yang tadi dijelaskan di dalam video config PC 1. Tapi di sini untuk mempersingkat waktu, kami tidak memperlihatkan bagian yang dikontrol panelnya. Dan juga untuk yang awal kita memblok Facebook, kita ubah menjadi blok YouTube. Dikarenakan orang-orang lebih mengenal YouTube dibanding Facebook. Kemudian kita lanjut konfigurasinya. Di sini kita lanjutkan dengan membuka web browser. Di sini bebas ya web browsernya mau menggunakan apa. Nah, kami menggunakan Firefox. Nah, pertama-tama kita buka google.com dulu ya teman-teman. Di sini bisa. Setelah itu kita buka facebook.com. Nah, di sini juga bisa karena yang kita blokir adalah YouTube. Setelah itu kita coba youtube.com. Nah, kalau tampilannya seperti ini dan ada tulisan sambungan aman gagal, berarti konfigurasi kita telah berhasil. Oke, sekarang kita kembali lagi ke PC pertama. Oke, di sini kita kembali lagi di PC pertama, dan di sini bisa kita lihat sendiri bahwa angkanya sudah bukan 0 lagi. Yang artinya apa? Yap, yang artinya konfigurasi kita telah selesai. Namanya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Mungkin sekian saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.